Mohon maaf, di sini saya kebetulan sedang WFH, jadi belakangnya saya berikan background virtual supaya seperti halnya kemarin saya sampaikan, tidak ada hilir mudik seseorang yang tidak diinginkan terlihat di mata Bapak Ibu. Nggih. Pastinya karena kalau di rumah itu berbeda dengan di sekolah, mungkin ada hal yang tidak kelihatan rapi, itu menjadi sedikit tidak enak dipandang. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu semuanya di pelatihan keempat webinar yang dihitung dari opening PJJ tahap 2 Disdikbud. Bapak Ibu, dan hari ini kita semua akan belajar mengenai cara rekam layar. Nah, saya tampilkan terlebih dahulu bagaimana cara install aplikasi. Di sini Bapak Ibu semuanya akan diarahkan untuk menginstal aplikasi Fastun. Saya mute sebentar sebelumnya ya. Mohon maaf yang mengaktifkan speakernya supaya ini cepat karena hari Jumat sepertinya tuh apa ya? Seperti harinya tuh lebih cepat gitu dibanding hari-hari lain, meskipun sebetulnya sama ya karena ada ibadah hari Jumat, ya, jadi ada sholat Jumat, jadi harus sedikit lebih cepat supaya Bapak Ibu semuanya mungkin yang Bapak-bapak mau sholat Jumat, yang Ibu-ibu ingin mempersiapkan untuk beristirahat atau mempersiapkan apa gitu bisa segera terlaksana. Nah, di sini Bapak Ibu semua akan diarahkan pada penginstalan aplikasi Fastun Capture. Misalkan saya contohkan di sini, mohon maaf sebelumnya ini sudah sesuai nggih layar dengan pembicaraan saya. Apabila ada yang ketidaksesuaian seperti kemarin, mohon untuk saya di stop seperti itu, tidak apa-apa. Daripada seperti kemarin ternyata saya hitung di rekaman itu Bapak Ibu, saya lihat saya merasa bersalah sekali ketika melihat rekaman. Jadi memang saya itu tipe orang yang kalau sudah melaksanakan suatu pelatihan itu ingin tahu karena memang saya itu masih belajar, ingin tahu saya tuh pada saat itu bagaimana. Nah, ternyata memang kemarin itu panjang sekali, sekitar 15 menit lebih saya salah. Jadi terima kasih sekali bagi yang sudah mengingatkan. Nah, ini apabila ada saya juga kesalahan, mohon diingatkan. Kalau diam saya jadi saya tidak tahu salahnya di mana nih. Nah, di sini yang pertama adalah Bapak Ibu diminta untuk menginstal aplikasi. Jadi silakan aplikasinya diunduh di alamat yang tertera di dalam panduan install aplikasi Fastun Capture. Nah, di sini saya klik coba nggih. Jadi langsung diklik saja nggih Bapak Ibu. Klik seperti itu. Nah, lalu nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman OneDrive for Business. Sebentar. Ada yang datang. Sebentar lagi Bapak Ibu. Sebentar lagi Bapak Ibu, ada yang datang. Mohon maaf ada iklan sedikit ya Bapak Ibu. Ada yang jualan. Jadi terganggu sebentar. Nah, yang selanjutnya, tadi itu sudah diarahkan pada nih ya. Setelah Bapak Ibu mengklik halaman link yang ada di panduan, Bapak Ibu akan masuk ke dalam OneDrive for Business. Nah, OneDrive for Business ini adalah salah satu penyimpanan yang dimiliki oleh salah satu master trainer dan panitia dari Disdikbud dari SMK 1 Gantiwarno. Ibu Dwi Titik itu ya, itu salah satu panitia dari Disdikbud
yang share menggunakan OneDrive. Nah, ini adalah salah satu fasilitas yang diberikan kepada Bapak Ibu untuk menginstal. Nah, di sini di pojok kiri, Bapak Ibu tinggal klik download. Klik download, lalu nanti di bawahnya akan berputar menu Fastone-nya akan terdownload seperti itu. Nah, penyimpanan OneDrive ini juga bisa dimanfaatkan untuk hal seperti ini Bapak Ibu, seperti halnya Google Drive. Jadi file-file di dalam Google Drive ketika kita men-setting untuk anyone with the link, jadi anyone with the link itu semua orang bisa mengakses linknya yang Bapak Ibu kirim, itu bisa seperti ini. Bisa seperti yang sedang saya perlihatkan kepada Bapak Ibu. Nah, ketika settingannya itu tidak anyone with the link, ya orang lain pun tidak akan bisa mengakses file-filenya Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki. Nah, jadi jangan khawatir. Nah, jadi ketika ada file yang ingin di-share ke teman, ke rekan, itu bisa menggunakan OneDrive for Business juga. Jadi file-file yang disimpan bisa di-share, seperti halnya Google Drive. Nah, setelah selesai terinstall, silahkan dibuka, di-open ya. Nah, ini nanti ini berupa zip ya. Jadi filenya berupa zip, nanti dibuka lalu diinstal. Cara installnya bagaimana? Nah, di sini saya perlihatkan kembali. Nah, ini ada juga sama ya. Jadi istilahnya tuh panduan-panduan per langkahnya sudah tertera di sini. Adapun ada perbedaan tidak masalah ya. Karena kalau di sini kan tidak langsung seperti halnya barusan langsung ke OneDrive yang ada folder-foldernya seperti yang digambar, tapi langsung masuk ke Fastone-nya, tidak ada folder-folder yang berada di panduan, itu tidak masalah, tidak persis sama persis tidak masalah. Nah, lalu kita coba ini buka ada nggak ada sesuatunya. Nah, ini karena memang ini bukan ya, langsung masuk ke tadi. Lalu kita klik 2 kali yang Fastone Capture ini. Ini sudah. Nah, keep and run. Jadi kalau misalkan ada peringatan untuk mendeteksi ini di keep jangan diblok ya Bapak Ibu. Nah, setelah diklik 2 kali ini, lalu Bapak Ibu baru menginstal. Jadi harus diinstal. Ready to install, diinstal. Sebetulnya saya sudah menginstal, tapi nggak apa-apa. Next. Okay. Lalu diklik I agree. Lalu Bapak Ibu mau simpan di mana? Mau simpan di mana? Coba di browser mana yang nanti simpannya di mana? Coba saya simpan misalkan di Work. Master Trainer, di Stickboot misalkan. Oke, nah dah lalu diinstal. Nah, finish, sudah selesai. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ada seperti kecil banget ini ya Bapak Ibu. Sebentar, nah di-minimize supaya nah di sini yang saya gerak-gerakan ini adalah sebagian kecil dari Fastone Capture, menu Fastone Capture yang sudah selesai diinstal. Nah, Bapak Ibu di sini sebentar ya. Ini bisa kita pelajari menu-menunya yang ada di panduan yang saya kirimkan. Ini tentu ini kecil-kecil sekali nggih. Memang tidak bisa dibesarkan atau memang saya yang tidak tahu. Jadi menu-menu lengkapnya sebentar saya sebentar. Nah, di sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang kecil-kecil itu, yang kecil-kecil yang saya gerak-gerakan ini kursor, ini lebih lengkapnya seperti ini ya, lebih terlihat jelasnya. Memang bentuknya kecil seperti itu Bapak Ibu. Makanya mungkin disarankan karena memang bisa semua aspek yang rendah komputernya pun juga bisa. Nah,
di mana menu yang harus digunakan ketika nanti Bapak Ibu akan rekam layar. Di sini digambar seperti film seperti itu nggih. Jadi klik 2 kali aplikasi itu, ya coba misalkan saya akan mempraktikkan nggih Bapak Ibu. Nah, di sini klik screen recorder. Klik 1 kali juga tidak apa-apa sebetulnya. Nah, karena kita akan masuk ke dalam ini. Beberapa pilihan screen yang akan di record. Karena ada beberapa pilihan, mau full screen, mau hanya sekedar full screen without text bar, atau hanya beberapa menunya saja, ini bisa dipilih ya sesuai. Kalau saya lihat di lembar kerja, nantinya itu full screen without text taskbar maksud saya. Jadi klik ini baru di record. Jangan lupa itu nanti speakernya, mikrofon atau speaker, Bapak Ibu kalau misalkan ada inputnya di punya mikrofon gitu, ya boleh disesuaikan. Lalu di sini ada start, langsung start. Nah artinya tuh lihat Bapak Ibu ada tanda merah, ini berarti yang direkam, yang di capture itu hanya atasnya saja tanpa menu taskbarnya itu. Nah, ini sudah mulai merekam. Lalu bagaimana cara men-stop? Ini di paling bawah memang kecil-kecil sekali Bapak Ibu. Jadi ada tanda stop, di stop. Nah, baru kita save. Kalau misalkan ingin di-save. Di-save. Nah, kita simpan. Simpannya di mana? Coba saya simpan di lain-lain. Save. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui untuk aplikasi Fastun ini memang type-nya atau formatnya ya, biasanya kan kalau video itu MP4. Kalau ini memang WMF seperti itu dari Fastun. Nanti ada cara panduan convert-nya di grup WhatsApp kalau misalkan ingin nantinya menjadi MP4 ya. Kalau misalkan ingin diganti atau di-convert atau diubah ke dalam MP4, itu ada caranya. Nah, di-save. Nah, kita play. Artinya seperti ini. Jadi yang terlihat seperti ini. Itu nggih Bapak Ibu. Jadi itu salah satu fasilitas atau aplikasi dari Fastun. Nah, kalau jadi ini mungkin Bapak Ibu sudah mengunjungi channel YouTube saya sebagai yang saya sarankan untuk Bapak Ibu mengerjakan tugas-tugas, itu saya menggunakan aplikasi Fastun ini. Nah, bagaimana saya bisa menguploadnya di YouTube gitu kan, dan mengkonvertnya ke MP4 kalau saya tidak menggunakan seperti yang ada di panduan yang saya share. Kalau misalkan Bapak Ibu itu menginginkan untuk mengubah istilahnya mengedit kembali video-videonya, itu bisa menggunakan aplikasi lain, contohnya Filmora, Camtasia, tetapi memang syaratnya adalah spesifikasi komputer atau laptopnya itu tinggi, seperti itu ya, supaya tidak lemot laptopnya. Nah, itu bisa langsung convert tanpa harus convert secara online. Kalau di dalam panduan yang saya kirim ke Bapak Ibu di grup WhatsApp, saya perlihatkan ya, nih. Nah, Pak Ibu itu kan, nah di sini kan ada konversi file. Nah, konversi file WMF ke MP4 itu ada apa Bapak Ibu? Ada cara secara online dan itu gratis. Nah, apabila Bapak Ibu ingin mengeditnya kembali, kalau misalkan ini memang tidak bisa diedit-edit seperti ada cara openingnya, ada musik-musiknya mungkin ya. Atau memang sebetulnya ada, tapi karena saya belum mencoba lebih jauh mengenai Fastun Capture, saya biasanya pakai Filmora yang untuk editingnya, yang saya upload di YouTube. Nah, itu bisa digunakan. Nah, kenapa? Kenapa kok Disdikbud memberikan pelatihan dan saran rekam layar seperti ini? Diharapkan ya, Bapak Ibu bisa memberikan variasi pembelajaran kepada siswa meskipun di
sekarang ini di dunia maya, di Google, di YouTube banyak sekali media pembelajaran yang bisa sebetulnya ya, bisa kita manfaatkan sebagai pendidik untuk diberikan kepada siswa. Tetapi pastinya siswa-siswi itu menginginkan ada Bapak Ibu sendiri yang berbicara, Bapak Ibu sendiri yang memberikan. Karena untuk sementara waktu kita kan semuanya belum mengetahui kapan pandemi ini berakhir dan kita bisa normal kembali. Karena walaupun bisa tatap muka, ada batasan-batasan tertentu yang harus diterapkan oleh kita. Contohnya di sekolahan saya yang memang ada rencana untuk mengusulkan tatap muka pun, untuk mata pelajaran yang non-eksak itu belum bisa ditatap mukakan. Karena kami memberikan fasilitas kepada siswa terlebih dahulu untuk mendapatkan pemahaman dari guru secara langsung dari materi pelajaran yang membutuhkan pemikiran yang lebih. Karena kalau yang istilahnya tuh non-eksak kan bisa dipelajari secara individu dengan pertimbangan siswanya itu memang rajin seperti itu. Nah, jadi contoh. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah menengok, mengunjungi channel YouTube saya, itu saya walaupun sederhana, bukan YouTuber, kalau YouTuber ahli itu kan bukan, sebetulnya saya itu juga membuat YouTube itu baru-baru kali ini, jujur Bapak Ibu. Bukan ingin untuk mendapatkan uang, karena untuk mendapatkan uang seperti YouTuber yang asli itu sangat jauh sekali Bapak Ibu. Sangat jauh dan sangat sulit. Tidak mungkin ya kalau saya bilang, karena itu membutuhkan jam tayang. Jadi harus 4.000 jam tayang. Nah, kan saya saja yang sudah banyak seperti itu, baru sekitar 60-an jam tayang. Ya. Jadi untuk mencapai 4.000 tuh jauh sekali. Jadi tidak mungkin. Karena saya memang pencapaiannya bukan ingin jadi YouTuber, tapi ingin memberikan penjelasan kepada siswa. Nah, ketika saya memberikan contohnya diri saya sendiri, mengupload ke YouTube, alhamdulillah, siswa-siswi saya itu termotivasi untuk membuat tugasnya juga dengan YouTube. Bukan dengan YouTube, maaf. Dengan video, membuat video. Mereka di rumah itu jadi dengan terpaksa mungkin ya, membuat tutorial-tutorial video, dan kebetulan memang untuk mata pelajaran KWU ini saya memberikan pembelajaran praktik di rumah dengan yang sederhana, sehingga anak-anak sebagai bukti telah melaksanakannya itu dengan adanya proyek video seperti itu. Jadi anak-anak mengirimkan video menggunakan mengirimkan lewat email, mengirimkan lewat Telegram, tidak WhatsApp, karena memang kebetulan kembali lagi itu saya belum menggunakan aplikasi Office ini karena menyesuaikan dengan kebijakan kepala sekolah yang menggunakan Moodle malahan, dan itu juga belum dikembangkan lebih jauh karena Moodle itu juga aplikasi walaupun open source, tetapi kalau ingin ditambah atau istilahnya tuh ingin mendapatkan ukuran penyimpanan yang banyak itu berbayar. Jadi masih dalam proses pengembangan. Namun sebetulnya ya, berdasarkan apa yang sudah kami pelajari di kelompok para trainer, untuk sementara istilahnya tuh pilihan yang baik itu ya Office ini Bapak Ibu. Ya kenapa kalau ada yang bicara ini, kenapa harus bayar kalau ada yang gratis? Tapi ada juga yang jawab, kenapa harus gratis kalau masih ada yang bayar? Nah, ada yang juga punya prinsip seperti itu, yaitu diserahkan kembali kepada sekolah masing-masing, jadi kalau Microsoft Teams ini karena memang penyimpanannya sangat besar sampai tera gitu kan, itu
pun gratisnya, jadi alangkah sangat baik itu dimanfaatkan. Jadi jangan ada kalau menurut saran saya jangan ada kepikiran, wah ini Microsoft mau cari untung, Office mau cari untung, nanti takutnya gimana-gimana. Ya jangan dulu suuzon seperti itu, nggih. Karena ya pastinya Distrik pun juga tidak salah dalam memberikan saran yang terbaik. Ya ini ada yang gratis, fasilitas yang bagus, profesional, tidak mahal dan gratis juga, penyimpanannya besar, bisa untuk pembelajaran jarak jauhnya setidaknya minimalnya terfasilitasi. Ataupun memang tidak pun juga pakai Google Classroom, nggih, Bapak Ibu, pakai Google Classroom pun itu bagus. Itu bagus juga menjadi salah satu pilihan. Itu juga gratis. Nah, itu mengenai rekam layar. Jadi mungkin hanya sampai di situ. Kemarin kan saya mengatakan bahwa untuk hari ini akan sangat cepat direkam layar karena cukup seperti itu. Jadi nantinya lembar kerjanya seperti apa? Ya saya perlihatkan terlebih dahulu. Oke, saya perlihatkan terlebih dahulu bagaimana lembar kerjanya. Sebentar. Lembar kerja 4. Nah, kalau lembar kerja 4 ini. Nah, gini nggih Bapak Ibu. Bapak Ibu unduh dan install softwarenya, itu bisa didapat dari di lembar kerjanya juga ada. Lalu di screenshot hasil Bapak Ibu sudah menginstal. Jadi screenshotnya mananya, desktopnya nggih Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin bisa memberi tanda bulat atau apa gitu, sudah tidak diberi tanda juga tidak apa-apa. Nanti tim validasi akan melihat, oh di desktopnya sudah ada terinstal. Contohnya seperti ini nggih. Saya perlihatkan contoh mungkin yang sudah terinstal. Bagaimana? Nah ini ada Fastuna nih. Seperti saya, Bapak Ibu, ada halaman Fastun Capture-nya ini, yang paling pojok bawah nih. Nah, banyak kalau dilihat Bapak Ibu, saya tuh banyak sekali mencoba-coba aplikasi. Apa sih kekurangannya, apa kelebihannya? Pernah pakai ApowerRec, pakai OBS Studio itu yang memang sebetulnya itu bagus sekali. Tapi terlalu profesional, jadi banyak sekali apa istilahnya tuh, petunjuk-petunjuk settingan-settingan yang belum bisa sempat saya pelajari, tapi itu sebetulnya bagus. Karena YouTuber-YouTuber handal tuh pakai itu, katanya seperti itu, nggih. Nah, saya perlihatkan kembali untuk lembar kerja. Nah, siapkan file yang akan dibuat video pembelajaran, misalkan Bapak Ibu akan membuat dari PowerPoint. Nah, jadi Bapak Ibu siapkan terlebih dahulu PowerPoint-nya. Nah, PowerPoint-nya lalu dibesarkan atau di-show-kan. Nah, seperti ini. Baru Bapak Ibu nanti klik Fastun Capture, lalu di-record. Supaya nanti kelihatan, lalu baru Bapak Ibu bisa menjelaskan. Nah, nanti menjelaskan pembelajaran mengenai PowerPoint-nya. Menjelaskan PowerPoint-nya tentang apa? Ya, tentang mata pelajaran Bapak Ibu. Kalau saya sarankan, supaya menjadi satu kali, peribahasanya saya bukan ahli bahasa, itu yang satu kali kita mengerjakan tuh bisa semuanya bisa terselesaikan, bukan cuma satu poin gitu. Itu apa peribahasanya. Jadi Bapak Ibu, nah selain ini nanti mengerjakan tugas untuk Disdikbud, coba dimanfaatkan untuk membuat media pembelajaran kepada siswa-siswinya. Satu kan sangat cukup lumayan. Jadi Bapak Ibu buka PowerPoint atau PowerPoint-nya, karena memang di sini suruh PowerPoint, diminta untuk PowerPoint. Materi yang akan Bapak Ibu ajarkan di minggu ini, di minggu ini kepada siswa-siswinya. Ya tidak di-share juga nggak apa-apa. Tapi karena di sini ada diminta untuk share atau tidak, ya klik aplikasi Fastun, screenshot. Di sini ada diminta untuk screenshot lainnya, lalu di-record dan lain-lain. Nah, di sini ada diminta untuk merekam video kan. Nah, merekam video lalu di-save, lalu di-screenshot sudah ada isinya atau belum. Nah, Bapak Ibu pastinya berpikir, di screenshot mesti isinya kan nggak tahu. Tidak seperti itu. Nanti tim validasi akan mengetahui dari ini. Bapak Ibu mengupload video rekam layarnya ke OneDrive-nya Bapak Ibu. Lalu di-share kan nanti ketika Bapak Ibu mengupload ke OneDrive, saya contohkan,
Saya contohkan. Nanti di share link, jangan lupa setting anyone with the link can view. Setting anyone with the link. Saya contohkan. Saya ingin membuka OneDrive-nya. Saya buka Office-nya. Nah, jadi Office-nya dibuka, office.com. Nah, sehingga semua aplikasi di dalam Office 365 ada ya Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Nah, buka OneDrive-nya. Dibuka OneDrive-nya. Lalu mungkin Bapak Ibu ingin membuat folder tugas TOT misalkan, nggih. Tidak di folder juga tidak apa, tapi akan lebih rapi pakai folder. Lalu di-upload. Nah, tadi misalkan contoh saya tadi videonya yang mana ya? Tadi videonya saya simpan di lain-lain ya, tadi yang dicontohkan. Saya simpan di lain-lain. Nah, ini. Klik open. Nah, setelah itu ini akan upload, sedang mengupload. Nah, di sini ada share link. Share link, klik di share link. Nah, ini anyone with the link can edit. Jangan ya, jangan diedit, tapi allow editingnya dicentang aja. Kalau ingin di-share ke siswa nih, nanti disesuaikan di lembar kerja apakah harus centang allow-nya dihilangkan atau tidak, di-apply. Jadi kalau anyone with the link can edit itu semua nanti yang link yang di-share itu nanti semua peserta atau siapa saja yang mendapatkan share-sharean linknya tuh bisa mengedit. Tapi saya harapkan jangan, karena kan ini filenya OneDrive-nya Bapak Ibu misalkan ya. Ini lalu setelah itu di-apply. Jadi hanya bisa melihat anyone with the link can view, bukan anyone with the link can edit, bukan. Baru di-send atau di-copy link. Copy link, nah copy link, baru nanti dimasukkan ke kotak ya. Nah, upload file, nah kemudian sharing jangan lupa setting, lalu di linknya dikopikan ke sini, dipastekan ke sini. Sudah deh ya untuk lembar kerja ke-4. Nah, kemarin saya pernah mengatakan atau mungkin lupa ada lembar kerja ke-5. Apa sih lembar kerja ke-5? Mungkin kaget loh. Kok 4 hari kok jadi lembar kerjanya ke-5? Nah, mungkin Bapak Ibu lupa pada waktu di awal Bapak Ibu diminta untuk mendiseminasikan. Nah, di lembar kerja ke-5 ini Bapak Ibu mendiseminasikan. Nah, setiap peserta TOT diwajibkan melakukan diseminasi kepada minimal 1 orang di sekolah. Diseminasinya hanya berupa pengenalan Office-nya. Pengenalan Office-nya, bukan nanti pesertanya harus mengerjakan tugas-tugas seperti Bapak Ibu, tidak. Akun yang digunakan boleh Dolmen PDK Jateng atau akun sekolah. Akun sekolah yang mana? Nah, bagi Bapak Ibu yang kemarin ada yang bertanya mengenai bagaimana cara membuat akun, nah, dari segi trainer atau trainer yang membuatkan itu dengan cara pengusulan dengan format yang saya share. Sekolah pun bisa membuat dengan gratis. Dengan syarat pertama, sekolah memiliki domain sch.id. Itu. Nah, berarti kan sch.id-nya itu bayar sendiri Bapak Ibu, beli domain kalau itu. Itu kan di luar Office. Nah, syaratnya itu kalau sudah ya bisa deploy Office secara gratis, bisa menambah warga sekolah sebanyak apapun. Ada batasannya tentunya. Kalau nggak salah tuh 5.000 ke atas atau kalau misalkan masih ada tuh bisa unlimited. Tapi kalau nggak salah tuh 10.000 ya, 10.000 peserta gitu kan. Bisa dimiliki oleh sekolah yang deploy. Banyak sekali se-Indonesia tuh sekarang sekolah-sekolah sudah menggunakan Office dan deploy dengan cara mandiri. Jadi deploy itu memang agak sedikit langkahnya lumayan panjang karena memang itu kan istilahnya meminta kepada pusat Microsoft sana di luar negeri sana yang pusat Microsoft untuk kita bisa punya akun dengan domain sch.id SMA apa gitu kan. Nah, itu nanti ada prosedur khusus bagi yang memang Bapak Ibu di sini yang ingin deploy, nanti bisa japri saya, nanti akan saya arahkan ke grup asistensi deploy. Jadi khusus ada grup yang memang membicarakan mengenai deploy, dan itu sudah banyak sekali
sekolah-sekolah yang deploy, tergantung pada kebijakan sekolah. Karena memang sekolah itu kan ada yang punya, ada yang memimpin ya. Kalau pimpinannya tidak, ya tidak. Karena itu membutuhkan akses admin IT-nya sekolah yang mempunyai sch.id. Nah, inilah tabel-tabelnya nanti yang akan saya buat di kantong assignment setelah Jumatan, guys. Setelah Jumatan saya akan buat assignment-nya untuk LK4 dan LK5 karena memang saya belum membuat kantongnya. Jadi sabar Bapak Ibu, kok LK4, LK5 belum ada kantongnya. Sabar terlebih dahulu Bapak Ibu. Mohon maaf jadi agak sedikit slow karena pekerjaan saya menumpuk. Nah, di sini ada screenshot foto-foto pelaksanaan diseminasi. Apa yang harus difotokan apabila itu secara online. Nah, sosialisasinya secara online berarti Bapak Ibu memperkenalkan seperti saya ini kan. Bapak Ibu kan belum pernah ketemu saya, kita berada di berjauhan. Nah, saya misalkan ini mensosialisasikan kepada Bapak Ibu mengenai Office, silakan di screenshot hasil Bapak Ibu. Jadi ada nanti di bawahnya tuh ada peserta. Jadi ada bukti Bapak Ibu sedang share screen menjelaskan mengenai Office gitu. Jadi ada layar PowerPoint-nya di Microsoft Teams tentunya kan seperti yang sudah Bapak Ibu praktekkan ketika melaksanakan tugas yang membuat meeting atau webinar ya. Nah, kalau misalkan itu dilaksanakan secara offline, bagaimana ya offline-nya difoto? Misalkan Bapak Ibu ingin mendiseminasikan pada teman rekan satu kantor yang belum memiliki akun atau yang sudah punya akun, tinggal difotokan saja. Saat diseminasinya. Nah, seperti dicantumkan di situ ya sudah selesai. Selesai sudah untuk tugas. Nah, sekarang masih banyak waktu, ini masih pukul 10 kurang. Ini sudah dipraktekkan di OneDrive, saya akan memunculkan, karena sepertinya ada beberapa memang Bapak Ibu yang baru mengenal Office, jadi salah satu fitur Office yang memang sangat luar biasa itu sangat saya cintai ya, karena memang saya istilahnya tuh lebih sering mengenalnya, jadi lebih sering mengenalnya, jadi sayangnya kan makin tambah gitu sama Office ya Bapak Ibu. Jadi ini ada salah satu fitur yang membuat tentang media pembelajaran interaktif yang ringan sekali, bisa untuk dibagikan kepada siswa, juga bisa banyak sekali fungsinya atau penggunaannya ya. Ini ada di bawah Office, di bawah Teams-nya ini ada Microsoft Sway, diklik ya Bapak Ibu, saya klik. Nah, ini adalah semacam blog interaktif. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar blog itu halaman di web yang bisa beraneka ragam gambar-gambar, video, ada iklan dan lain-lain. Kalau ini kan nggak ada iklan ya, karena memang ini bukan untuk penjualan ya. Jadi ini kita bisa buat blog profesional, tapi tidak sulit. Kita bisa buat blog profesional oleh kita yang awam dengan blog profesional. Kalau blog, halaman blogspot.com, itu memang ingin membuatnya menu-menunya itu memang agak sulit dan harus profesional. Ya, kalau ini kita disediakan, temanya disediakan, template-nya disediakan, Bapak Ibu. Kita tinggal mengeksplorasi saja. Nah, saya perlihatkan contohnya ya, saya buka di browser ini. Nah, sebentar di sini. Nah, bentar lagi. Jadi Microsoft Sway ini sebentar di sini gas profil. Nah, saya pernah membuat ini. Nah, ini bisa jalan sendiri Bapak Ibu. Jadi saya sama sekali tidak memencet apapun, ini jalan sendiri dan bisa diatur berapa menit, berapa detik jalan sendirinya. Nah, ini bagus sekali nih Bapak Ibu. Jadi gambar bisa, teks bisa, lalu video bisa, dan sangat ringan. Hanya nantinya Bapak Ibu tinggal men-share link, karena ini memang link-link semua, link. Jadi
tidak berat. Misalkan kan Bapak Ibu kalau ingin memberikan contoh video kepada siswa, kalau misalkan itu lewat WhatsApp grup, itu kan diberikan contoh videonya, dan siswa harus download banyak sekali kan, dengan ukurannya yang sangat banyak, dan itu menguras kuota. Nah, kalau Sway ini tidak, hanya link di-share, siswanya tinggal klik linknya, lalu tinggal melihat gambar-gambarnya. Gambar kan kalau misalkan lewat WhatsApp itu kan dikirimnya juga membutuhkan kuota yang sangat besar juga, karena menguras pulsa juga Bapak Ibu ketika di-download itu kan. Kalau misalkan ingin dilihat kan harus di-download. Nah, ini salah satunya nggih Bapak Ibu. Jadi bisa langsung, tidak digerak-gerakan sendiri juga bisa. Nggih? Tidak digerak-gerakan sendiri juga bisa. Itu contoh dari Sway. Nggih, Bapak Ibu. Dan masih banyak lagi lainnya mengenai Office. Ada apa lagi? Ada OneNote. Nah, OneNote ini kemarin saya mengatakan ini itu buku catatan virtual yang sangat keren, yang bisa digunakan oleh kita. Saya contohkan lagi. Misalkan ini saya akan membuka hasil pekerjaan peserta dengan menggunakan terintegrasi Note. Saya buka yang PJJ kemarin tahap 1, sebentar. Ini hanya contoh terlebih dahulu Bapak Ibu, nanti tanya jawabnya setelah ini. Sebentar, mana ya? PJJ Capdin 8. Waduh, kok hilang ya Bapak Ibu? Oh, ini bukan. Ini bukan. Oke, ini aja deh. Assignment. Saya cari kelas PJJ Capdin 8. Nah, ini sebentar ya. Next. Nah, ini sambil saya mempraktikkan kepada Bapak Ibu cara mengoreksi. Nanti coba saya akan praktekkan, contohkan mengoreksi yang punya Bapak Ibu, yang tidak menggunakan kelas notebook. Ini saya ingin memperlihatkan. Nah, contoh, nah ini terlambat. Nah, ini jadi kelihatan Bapak Ibu siswa-siswi nanti yang terlambat. Ini yang grade dan di-grade, jadi yang sudah dinilai dengan yang dinilai itu, ini yang belum dinilai. Yang sudah dinilai, coba kita lihat. Nah, ini. Nah, dilihat ya, diklik. Coba dilihat. Nah, nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Aduh, kok bad nih. Bad quality networknya. Nah, kalau ini kan lewat Word nih, lewat Word. Jadi kita bisa langsung melihat. Nah, kalau lewat kelas notebook bagaimana? Nah, sini. Ini kalau ada kelas notebooknya di sini. Nah, Bapak Ibu, apabila nantinya kalau terintegrasi dengan kelas notebook, lalu di sebelah sini itu Bapak Ibu akan mengoreksi, nah ini bisa dicoret-coret. Nah, misalkan ada tanda checklist, ini kan bisa digunakan untuk menulis juga, Bapak Ibu tuh. Bisa mencoret-coret hasil pekerjaan siswa. Kalau itu terintegrasi dengan kelas notebook. Jadi untuk mempelajari Office ini memang kalau Bapak Ibu kan ini diperkenalkan hanya satu fitur, yaitu Microsoft Teams dengan bukan satu fitur ya, dua dengan Microsoft Form. Microsoft Teams dengan Microsoft Form untuk Office. Nah, sebetulnya masih banyak lagi yang lain yang bisa dieksplor dari Office yang tentu sangat luar biasa. Nah, kemarin ada yang mengatakan feedback-nya di mana. Nah, nanti Bapak Ibu bisa memberikan feedback di sini, poinnya di sini. Saya contohkan yang perlihatkan yang ini ya. Saya close dulu. Yang pekerjaannya Bapak Ibu. Saya memang belum menilai ya. Belum menilai, mohon maaf. Hari ini insya Allah saya bisa menilai. Oke. Saya klik assignment. Saya cari kelasnya Bapak Ibu. Kemarin ada yang sudah diperbaiki, boleh pokoknya
Bapak Ibu tidak perlu takut apabila ada yang ingin diperbaiki, langsung saja diperbaiki, buka kembali tugasnya, lalu dikoreksi langsung, itu otomatis tersimpan nggih Bapak Ibu. Nah, ini sudah hari pertemuan pertama. Wah, pertemuan pertama sudah semua yang mengirim. Pertemuan kedua baru 8 dari 20, pertemuan ketiga baru 7. Ayo Bapak Ibu, karena ini ada 4 dan 5, saya harapkan hari Senin sudah bisa selesai. Tapi misalkan terpaksa tidak pun ya, saya masih menunggu sampai tanggal 5 September. Tanggal 5 September harus sudah fix, berarti tanggal 4 terakhir pengiriman kepada saya, nggih. Tanggal 4 September pengiriman terakhir kepada saya. Karena tanggal 5 September harus sudah saya kirimkan hasil pekerjaannya Bapak Ibu ke Disdikbud. Gitu. Saya buka yang ini, yang pertama. Saya lihat punyanya Ibu Ayu, coba ya. Jadi, nah Ibu Ayu, nih saya contohkan. Jadi nanti ini juga sebagai contoh Bapak Ibu mengoreksi siswa apabila ini nantinya di apa? Diterapkan kepada siswa-siswinya. Oh iya, ini Ibu Dwi Ayu Susilowati. Ibu, mohon maaf, ini nama trainernya bukan Rahmatika. Rahtikawati nggih, bukan Rahmatika nggih, Bu. Bisa dikoreksi nanti nggih. Nah, nanti kalau misalkan ada feedbacknya, saya bisa cantumkan di sini. Nah, ini screenshotnya betul, yang pertama. Yang kedua, screenshotnya juga betul. Yang ketiga juga betul. Ini juga betul. Minimal 4, nggih. Lalu trainernya jadikan teacher, saya jadikan teacher di situ juga. Iya betul. Lalu di sini sudah memasukkan murid, ya betul. Ini posting, buatlah. Nah, kalau di sini Bapak Ibu buatlah contoh pembelajaran asinkron, tidak langsung di kelas tim, buatlah dengan unggah file. Nah, jadi Bapak Ibu ini yang bawah ini sudah ada filenya belum, nggih? Selain stikernya ini. Oh iya, sudah ada ya, sudah ada. Tapi di sini sebentar. Dengan teks, lalu pembelajaran tak langsung bisa dengan menggunakan. Oh iya, tidak ada ini ya. Iya betul, berarti betul. Tapi alangkah lebih baik Bapak Ibu di bawahnya itu di atas di bawah start new conversation kan ada tanda A besar pensil ya. Itu bisa digunakan untuk pemberitahuan. Jadi pengumuman, panduan materi atau pembelajaran bab 1 misalkan sebagai bentuk pembeda antara judul dengan materi nggih. Nanti kalau diterapkan di sekolah untuk sementara ini kayak gini nggak apa-apa lah, saya nggak apa-apa karena memang di sini tidak ada keterangan nggih harus pakai itu gitu. Nggih, pilih menu pos unggahlah, iya tidak ada ya. Jadi menyesuaikan lembar kerja saja sebagai perintah. Tapi kalau yang pakai itu juga tidak apa-apa. Pakai yang format A ini betul. Ini betul. Nah betul nggih. Nah ini jadi misalkan ini saya berikan feedback. Nama trainer diperbaiki misalkan gitu nggih. Saya berikan tanda 100 di return, dikembalikan kepada siswa supaya siswa bisa melihat nilainya dan feedbacknya. Nah, seperti itu nggih Bapak Ibu. Untuk contoh dari bagaimana cara mengkoreksi pekerjaan siswa. Nah, silakan saya buka sesi tanya jawab, panjang sekali nih, sampai pukul 11, atau memang nanti kalau sudah dirasa cukup selesai, kita segera tutup saja, walaupun itu jadwalnya sampai pukul 11. Bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan di conversation, di meeting chatnya boleh, silahkan. Atau ingin langsung bertanya, mungkin ada unek-unek apa gitu, karena ini hari terakhir kita webinar. Silahkan Bapak Ibu terbuka, saya gunakan ini sebagai ajang diskusi kita bersama.
Ya, Bapak Ibu silakan bagi yang ingin bertanya mengenai tugas mungkin karena dari yang LK2, LK3 itu masih beberapa yang mengumpulkan tadi sudah saya perlihatkan baru 8 dan 7 peserta. Kalau yang LK pertama sudah banyak. Sambil saya mungkin akan memberikan kantong assignment-nya. Oke, saya akan memberikan kantong assignment. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan bertanya. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya akan buat kantong untuk fastune-nya ya, tugas rekam layar ya. Kenapa nggak pakai nasi? Silahkan. LK4. Upload, lalu, nah, diedit ininya. Nah, ini juga menurut saya sangat meringankan siswa-siswinya ya, karena dengan cara nantinya langsung siswa-siswinya menuliskan tugasnya, siswa-siswinya tidak perlu mengupload ulang, mengupload, download, upload setiap apa? Setiap tugas, karena memang download, upload itu menguras kuota. Karena permasalahannya kan sekarang itu PJJ adalah pertama sinyal, kedua kuota. Seperti itu ya. Jadi Office itu luar biasa nih Bapak Ibu. Nah, misalkan saya berikan 100, di sini assign to all student. Lalu saya berikan schedule-nya. Ini hari ini Friday. Pilih harinya, jamnya jam 10 saja, jam 10. Jadi memang ini untuk schedule itu harus jam yang akan datang. Kalau yang lalu itu tidak bisa nih Bapak Ibu. Ini due date-nya saya beri Senin aja deh ya. Oke. Nah, jangan lupa nih saya masuknya kan di pengumpulan tugas di sini. Nah, kalau sudah selesai ya schedule. Nah, lalu satu lagi yaitu tugas diseminasi. LK5 student edit 100. Harus dicentang ya Bapak Ibu, ini pukul 10 juga. Hari Senin, dan ininya belum. Pengumpulan tugas. Sudah ya, schedule. Nah, sudah saya schedule untuk tugas diseminasi dan rekam layar. Nah, jadi seperti itu. Bapak Ibu, sudah saya berikan kantong-kantongnya nanti. Bagi yang ingin langsung mengerjakan, sudah tersedia. Silakan, saya buka conversation, mungkin ada di meeting chat. Silakan, saya menunggu Bapak Ibu untuk kalau ingin yang bertanya. Monggo.
Pak Sri Raharjo. Silahkan Bapak Sri Raharjo untuk bertanya. Diaktifkan speakernya. Terima kasih, selamat pagi dan salam sehat. Terima kasih untuk penjelasannya tentang Faston Capture. Saya yang termasuk tadi disampaikan kalau produknya ini ekstensinya M ya kalau nggak salah. Kemudian ketika ataupun akan disampaikan itu ada yang harus dirubah menjadi MP4. Nah, pertanyaan saya, ini sebenarnya berat mana? Ataukah ketika masih dalam bentuk WFM itu sudah bisa di-share belum? Karena kalau misalnya harus ada editing dan seterusnya untuk dibagikan itu, ada Filmora ataupun pakai yang lain kan juga menjadi 2 langkah. Gitu ya. Jadi beberapa langkah lagi karena harus proses editing dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian bisa enggak sih Facetune ini diterapkan di Android? Karena kadang-kadang kita juga mungkin menggunakan Android juga, misalnya ketika harus membuat media pembelajaran dan seterusnya. Yang ketiga, bisa enggak Facetune Capture ini untuk membantu siswa tadi, karena Ibu juga menyampaikan bagaimanapun siswa pengen juga lihat gurunya yang ngomong dan mungkin juga memungkinkan untuk lihat. Bisa enggak menampilkan wajah gurunya ketika sedang jelasin share screen-nya tadi. Oke. Mungkin sementara itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Sri Raharjo yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Dan dari kemarin Pak Sri Raharjo terus nih, yang lainnya tidak. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama, haruskah 2 kali ulang ada editing? Tidak. Dan lebih baik yang mana, atau istilahnya tuh ringan yang mana? Lebih baik tidak, kalau untuk sekarang ini dan bagaimana di share-nya itu sebenarnya rendahnya pakai WMF itu, Bapak. Jadi tidak perlu di-convert dan tidak perlu diedit sebetulnya, nggih. Kalau mau diedit itu kan kehendaknya Bapak Ibu misalkan ingin diedit. Karena kalau untuk tugas sekarang, untuk tidak perlu diedit, dan saya lihat di lembar kerja pun tidak perlu di-convert. Tidak perlu di-convert ke bentuk MP4. Itu di-convert ke MP4 bagi Bapak Ibu yang menginginkan untuk istilahnya itu bisa mengedit dan bisa mau membuat itu menjadi MP4. Nah, dan apakah itu nantinya bisa memperlihatkan wajahnya? Kalau untuk Facetune itu tidak, nggih, kayaknya, karena saya juga baru saja mengenal. Kalau dilihat dari menu-menunya itu tidak ada memperlihatkan wajahnya. Karena yang memperlihatkan wajahnya itu dengan aplikasi lain. Contoh, saya kan di laptop saya sendiri saja aplikasi untuk rekam layar banyak sekali. Tapi kalau mungkin Bapak Ibu sempat untuk membaca yang Facetune ini, kalau soalnya jujur saja nggih Bapak Ibu, kami sebagai trainer, Facetune pun juga baru. Bukan hanya sekedar Bapak Ibu, Facetune itu juga baru. Saya membuat tutorial di YouTube yang saya share ke Bapak Ibu dengan menggunakan Facetune, itu baru saja. Jadi kita mulai hari Selasa, saya membuat itu hari Senin nggih Bapak Ibu. Hari Senin dan bahkan hari Selasa sore, Rabu pagi gitu, saya buat itu dengan, saya juga ingin mencoba membuat Facetune itu seperti apa. Karena biasanya saya pakainya Power itu ya, Power Cam gitu kan, itu secara online dan bisa memperlihatkan wajah nih Bapak Ibu. Saya perlihatkan ini yang bisa memperlihatkan wajah tuh yang seperti apa. Ini ya, Power Rack ini Bapak Ibu, Power Rack. Atau kalau yang sudah yang pernah buat itu yang Bandicam juga, Bandicam itu ya, bisa ya. Bandicam itu bisa. Kalau yang Facetune kok saya belum tahu nggih, karena belum coba.
Mungkin nanti Bapak Ibu kalau ingin mengeksplor lebih tentang Facetune, karena ini juga betul-betul semua trainer itu karena diminta Disdikbud tuh pakai Facetune, makanya trainer juga ada yang tanya, kenapa kok harus pakai Facetune gitu kan. Jadi kata Disdikbud itu ya ini paling rendah gitu. Jadi sederhananya supaya tidak terlalu tinggi, karena kan membutuhkan spesifikasi komputer yang tinggi, dan kalau misalkan meminta dengan spesifikasi tinggi kan jadinya kayak memberatkan seperti itu. Lalu apakah ini bisa diaplikasikan di Android? Saya lihat kok ada yang bisa, Pak. Karena yang dari Disdikbud, dari Pak Arif atau siapa temannya Pak Arif itu itu membuat tutorialnya pakai itu Pak, pakai Android, pakai HP. Jadi bisa dipakai di handphone seperti itu. Saya lihat, tapi saya belum coba itu, Pak. Saya juga yaitu pertama kali betul Facetune itu. Jadi betul-betul ya betul-betul baru, Bu, Pak. Karena ya itu biasanya saya juga pakainya bukan itu. Iya. Sebenarnya berbagi aja sih Bu. Jadi sebenarnya kalau kemarin-kemarin saya pakai Android itu bukan pakai Nggih. Facetune tapi pakai X-Red. Karena saya cari yang Facetune di Android itu akhirnya namanya ada X-Recorder, ada Berarti asset recorder dan seterusnya. Tapi yang Facetune itu sendiri di Android kayaknya enggak ada itu. Ya atau kalau saya sih kemarin-kemarin pakai yang linknya itu di Android nggak bisa, Pak? Enggak. Kan itu ada halaman belum coba yang GG tadi belum saya coba. Buka panduan install aplikasinya di HP Android, lalu diklik itu. Nah, saya juga itu. Nanti juga saya coba deh. Saya juga ikut coba. Nah, ini nggak apa-apa, Bu. Bapak sebelumnya pakai apa, Pak, di Android? Saya pakai X-Recorder, Bu. Oh iya, berarti memang sudah sering pakai rekam layar itu ya, Pak, ya? Dengan suaranya Pak. Ya, selama pandemi ini pakai rekam layar dengan muka kelihatan karena ngajar kelas 10, kalau nggak tahu gurunya juga gimana begitu karena baru masuk juga. Nah, selama ini pakainya aplikasi apa, Pak, untuk PJJ di sekolah sambil sharing-sharing? Mungkin ini Bapak dari mana ya? Saya kok belum. Saya dari SMA Pejagoan. Nggih, sama Pejagoan. Kebumen. Nggih. Sekolah sih menyarankan pakai Classroom, tetapi kemudian ya tidak harus setiap guru menggunakan Classroom, tetapi kemudian saya juga menggunakan rekam layar juga karena ada sebagian kelas yang saya ajar kelas 10 baru masuk, belum pernah ketemu gurunya, sehingga saya pengen di pertemuan-pertemuan awal 2 minggu kemarin, 3 minggu pertama itu pakai rekam layar, pakainya Android, dan kemudian juga pakai tadi X-Recorder supaya kelihatan wajahnya. Sambil bisa coret-coret juga sih sebenarnya, walaupun belum pakai stylus pen juga sih dengan segala keterbatasan, tetapi ya coba untuk paling tidak mengenalkan supaya anak juga bisa tidak monoton untuk itu, untuk tugas, untuk pembelajarannya. Mungkin itu. Wah, bagus berarti nggih, Pak. Jadi kalau istilahnya tuh sudah menerapkan PJJ yang lebih menyenangkan. Nah, mungkin untuk dari Bapak Ibu yang lain mungkin, atau kalau di sekolah Bapak berarti dibebaskan boleh menggunakan Google Classroom atau yang lain gitu. Belum pakai Moodle dan Office, berarti baru mengenal Office Bapak. Baru mengenal ini ketika ya sebenarnya juga udah males mikir sih, Bu. Awam juga gaptek juga, Bu. Iya, dibebaskan jadi Classroom, jadi pilihan, tetapi juga kalau misalnya itu ya yang paling sederhana juga nanti Bapak Ibu guru tidak harus pakai Classroom juga sih, nggak apa-apa. Oh iya. Iya, memang sekarang tuh kendalanya ya bukan kendala sih sebenarnya, tantangan. Jadi bagi kita sebagai pendidik tuh memang harus mengikuti zaman supaya lebih ya itu adalah salah satu kalau saya pribadi itu bersyukur sekali saya jadi guru, karena kalau misalkan tidak jadi guru mungkin jadi pekerja lain, karena juga saya
pernah punya pengalaman sebelum menjadi guru itu jadi apa gitu kan. Jadi tidak ada keinginan untuk meningkatkan diri seperti itu. Jadi kalau ini kan saya juga betul-betul selama COVID ini belajar bagaimana mengenal digitalisasi seperti apa. Tadinya tuh betul-betul sama seperti Bapak. Ya istilahnya tuh cuma sekedar pakai aja gitu kan. Tidak mengetahui apa sih itu penyimpanan, apa sih itu software, apa sih itu apa gitu. Tapi karena memang sekarang itu tuntutan, jadi sedikit demi sedikit pelan-pelan saya harus mengenal karena ini tuntutan gitu. Jadi ya apapun aplikasinya yang lebih nyaman ke diri kita ya itu sebetulnya tidak masalah, tidak harus Office, tidak harus Google Classroom, tidak harus Moodle. Ya dikembalikan lagi kepada kemampuannya Bapak Ibu. Yang penting saya sih istilahnya tuh memberikan apa ya saran dan semangat, jangan patah semangat gitu kan. Walaupunnya itu banyak sekali pasti rintangannya karena bebannya mengajar Bapak Ibu kan bukan hanya sekedar mengajar, pasti memiliki sudah memiliki aktivitas lain, pekerjaan lain, urusan lain. Tapi ya itulah hebatnya Bapak Ibu guru dibanding dengan yang lainnya. Hebatnya Bapak Ibu guru tuh luar biasa. Kalau saya tuh ya bersyukur sekali menjadi ibu guru seperti itu. Yang lainnya mungkin apabila ada yang bertanya, kalau untuk Pak Sri Raharjo, dari segi penugasan tidak ada pada permasalahan dari 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dari segi penugasan, saya di teman-teman di satu sekolah itu mungkin paling cuek Ibu. Lah udahlah bisanya begitu, pokoknya tak upload begitu tak turn-in aja. Nanti terserah instruktur mau dinilai berapa. Nah, nanti pokoknya gini Bapak, kalau ada feedback itu mohon dibaca karena kan betul-betul diperiksa, betul-betul divalidasi oleh trainer. Jadinya ya nggak apa-apa sebenarnya tuh, yang penting mengikuti. Sebenarnya kalau mengikuti lembar kerja sesuai itu pasti betul, dan jangan takut nanti lulus apa enggak ya gitu. Pasti kalau sesuai lembar kerja pasti lulus seperti itu. Ya salah-salah sedikit saya maklumi. Ya, ya. Terima kasih Ibu. Oke. Nanti feedbacknya tetap tak baca. Bagi saya yang penting ilmunya dari Ibu aja. Oke, betul. Terima kasih. Itu ada Ibu Elin Marlina tadi yang sepertinya mengangkat tangan. Sebenarnya kemarin itu Ibu Elin Marlina ya yang memberitahu saya tentang saya salah kok ya kemarin itu antara omongan dengan layarnya. Ibu Elin Marlina ya. Monggo apabila ada pertanyaan Ibu Elin. Ibu Elin Marlina ingin bertanya. Nggih. Terima kasih Bu Rahtikawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, selamat pagi. Ya, suara saya bisa terdengar dengan jelas ya Bu? Oh, sangat jelas Bu, sangat jelas, sangat merdu. Terima kasih Moodbuster-nya pagi ini membuat semangat kita untuk tetap belajar terus dan sharing berbagai informasi ataupun info dan pengetahuan baru untuk kita semua. Terima kasih banyak ya Ibu Rahtikawati. Oke. Di sini saya tadi tidak untuk menanyakan, cuma untuk sharing aja. Ini terkait dengan Facetune, ya. Terkait dengan Facetune. Oke. Memang kalau kita menggunakan aplikasi ini sungguh sangat bermanfaat ketika memang seperti ini, ketika kita mengikuti diklat cuma mungkin ada kepentingan ataupun ada bagaimana tidak bisa standby dan seterusnya, Facetune lah dewa penolongnya gitu. Artinya bisa untuk merekam satu kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Cuma ini sharing info saja. Memang tadi terkait dengan pertanyaan Pak Sri, nggih. Sepertinya untuk Facetune memang tidak direkomendasikan untuk Android. Mengapa? Ketika walaupun kita bisa menginstal di Android, nanti akan ada kelemahan dari Facetune. Karena Facetune itu nanti tidak bisa merekam suara biasanya, hanya gambar kayak gitu. Jadi dibutuhkan
dibutuhkan aplikasi lain untuk supaya Facetune bisa digunakan untuk rekam layar di HP. Makanya untuk Facetune ini sangat direkomendasikan tapi yang menggunakan laptop ataupun PC gitu, Bu. Sehingga memang kalau di PC atau di laptop itu memang hasilnya cukup bagus, keluarannya walaupun nanti dalam bentuk WMV file itu bisa langsung share dan seperti yang Ibu Ngendika tadi itu memang tidak terlalu besar filenya, artinya durasi 3 jam pun full itu paling nanti berapa MB saja gitu. Memang begitu. Cuma ini nanti biasanya permasalahannya ketika kita install Facetune itu biasanya nanti kita dapat yang trial itu, Bu. Oh iya betul, betul Trial, memang betul. iya kan? Iya, trial 1 bulan kayak gitu. Jadi nanti mungkin dibutuhkan kunci Facetune untuk supaya Facetune yang kita punya itu bisa bertahan lama, bisa kita pakai untuk untuk jangka waktu yang panjang. Nah, mungkin teman-teman yang di sini barangkali punya kunci Facetune, cari-cari di di online itu mungkin bisa dimasukkan dengan kunci itu sehingga Facetune itu bisa dipakai dalam waktu jangka lama, tidak hanya trial 14 hari ataupun 30 hari gitu. Biasanya nanti akan hanya berbatas waktu itu trial itu. Itu sih, Bu, cuma sedikit sharing aja. Memang tidak direkomendasikan untuk Android. Sepertinya begitu. Iya, tapi tadi seperti yang sudah ada alternatif dari Pak Sri. Terima kasih informasinya Pak Sri. Nanti kita belajar bareng ya gimana merekam ada Bapak Ibu gurunya gitu. Belum pernah mencoba juga gitu. Oke, hanya saja terima kasih Ibu untuk ilmunya dan sharingnya hari ini. Gimana? Terima kasih Ibu. Nah, itu juga betul. Begini, saya tuh sebetulnya sangat senang sekali dengan seperti ini. Jadi tidak hanya sekedar pertanyaan, namun juga sharing karena saya yakin Bapak Ibu pengalamannya ya jauh juga dibanding saya karena saya juga sama-sama, misalnya kita tuh sama-sama belajar. Saya tuh cuma hanya kebetulan saja saya tuh dimandatkan di Cibuk untuk jadi trainer. Kebetulan juga itu kebetulan. Jadi semuanya kita tuh sama, kita tuh setara lah istilahnya gitu ya, kita tuh setara. Jadi banyak juga yang ilmu-ilmu contohnya tadi yang diberikan oleh Pak Sri dan juga Ibu Elin gitu kan, saya juga belum pernah itu buat rekam layar dengan menggunakan handphone. Itu juga akan saya pelajari tuh, wah nanti kita langsung belajar dan saya berharap grupnya PJJ Cabdin 9 tuh tidak sepi hanya sekedar saya memberikan informasi sebetulnya ya. Saya tuh malah menginginkan apabila ya itu nanti ada yang punya kunci Facetune. Nah, sebetulnya kalau kunci Facetune Disdikbud sepertinya mau memberikan gitu. Jadi tapi kalau misalkan Bapak Ibu ada yang punya ya lebih baik di share di grup. Jadi karena saya sangat berharap grupnya itu tidak berhenti sampai di selesai ini pelatihan ya udah sepi gitu. Tidak, tapi apabila ada mungkin sharing-sharing informasi tentang media pembelajaran, contohnya yang sudah diaplikasikan oleh Bapak Sri, nah itu kan juga hal baru buat saya. Nah itu juga saya perlu itu informasinya. Nah silahkan di-share di grup dan saya berharap keberlangsungan grup itu tidak hanya sampai di sini. Nah, itu nggih Bapak Ibu, terima kasih ya kepada Ibu Elin. Juga memang betul seperti Ibu Elin itu memang ada trialnya ya, istilahnya itu jadi tidak disarankan. Ya, terima kasih. Saya juga belum pernah soalnya pakai HP. Jadinya memang tidak disarankan untuk handphone, berarti ya pakai yang lain gitu nggih. Jadi Bapak Ibu semuanya kita saling berbagi di sini. Apabila ada pengalaman-pengalaman lain, mungkin Bapak Ibu yang memakai platform lain, boleh Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sekedar Office di sini, tidak hanya sekedar Facetune, karena saya juga baru biasanya pakai Bandicam gitu, biasanya pakai Filmora, biasanya pakai lainnya. Ya itu Bapak Ibu. Mungkin yang lain dari Bapak Ibu yang lain. Kalau Ibu Elin tuh dari mana nggih? Ibu dari SMA mana? SMA Pejagoan, Bu. Sama dengan Pak Sri.
Iya lah, Satu. ternyata satu sekolah. Hmm. Ini ada di best dalam oh, satu sekolah ternyata. Saya malah sebetulnya bingung pejagoan tuh di mana, nggih? Pejagoan tuh di Ayo Bu main di Kebumen, Bu. oh, di Kebumen. Nggih, 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 nggih. Iya, Wah, Itu cucu saya, Bu. oh, wah ternyata Kok satu merendah gitu? kelompok inilah. Masih muda itu, masih muda itu Pak Sri. Pinter-pinter semua, nggih. Masih belajar juga Ibu. Kita Oke. haus akan ilmu untuk kita bareng-bareng belajar Iya. bersama gitu, Bu. Alhamdulillah, alhamdulillah sekali pokoknya. Wah, saya juga. Jadi saya juga seperti yang tadi dikatakan Pak Sri itu ya, ada males gitu kan, males. Ada malesnya ya mesti ada gitu. Tapi ya itu semangatnya Bapak Ibu yang ada di mana saja nih, di mana-mana di sekolah itu juga membuat saya juga wah Bapak Ibu tuh ya semangat. Saya nggak ada yang sepuh misalkan ya, yang usianya dibanding saya tuh juga mau belajar. Saya lihat di sekolahan saya sendiri saja yang umurnya jauh dibanding saya tuh sampai lupa lagi, belajar lagi, lupa lagi tuh mau belajar kok. Saya yang masih muda, mosok leha-leha gitu kan. Jadi ya itu tuh penyemangat sekali buat saya sendiri dan saya ya termasuk Pak Sri, Ibu Elin dan Bapak Ibu lainnya di sini juga penyemangat saya juga walaupun di tengah beban mengajarnya tugas mengajar nih mestinya ada tugas mengajar secara daring masih mau hadir dalam webinar ini seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin sharing-sharing gitu, bersharing-sharing. Ada yang ingin sharing-sharing juga. Nah, Bapak Ibu maksudnya tuh saya di Temanggung. Nah, apabila nanti ada kesempatan mampir Temanggung, boleh japri saya supaya kita bisa mengenal. Nah, karena kan kita tuh mengenalnya hanya sekedar online ini ya. Jadi bagusnya online itu saya itu sudah banyak sekali kebetulan ya itu serba kebetulan saya jadi trainer. Nah, jadi sudah banyak mengenal banyak orang. Kalau misalkan tidak seperti ini, saya tidak banyak temannya juga gitu. Saya tidak banyak temannya hanya di situ saja. Komunikasi di WhatsApp yang memang sekarang tuh istilahnya tuh familiarnya dengan WhatsApp dibanding dengan SMS dan lainnya rame sekali Bapak Ibu. Biasanya sepi sebelum corona tuh. Yang tanya paling muridnya, keluarganya. Sekarang wah banyak. Saya mah senang Bapak Ibu. Jadi jangan sukar bagi yang ingin japri saya menanyakan apapun tentang pendidikan atau apa sharing-sharing di grup juga. Jadi ya tidak apa-apa, Bapak. Saya malah senang itu. Jadi jangan suka untuk kayak mengganggu apa-apa enggak. Saya kalau waktunya tepat diganggu nggak masalah. Kalau waktunya tepat diganggu nggak masalah. Oke, mungkin itu ya Bapak Ibu. Jadi saya menunggu sekali untuk LK1-nya sudah selesai semua. Nanti saya langsung koreksi untuk LK1 dan menyusul LK2, 3, 4, 5. Nah, itu 5 diseminasi ya Bapak Ibu. Selamat berjuang untuk mendiseminasikan office ini. Nah, silahkan juga sampaikan dalam arti apa yang pernah Bapak Ibu misalkan ini didiseminasikannya ke istilahnya tuh rekan lainnya itu bisa. Kalau untuk ke murid kan bagaimana misalnya cara mengumpulkan tugas mungkin atau sambil sekedar saran sambil Bapak Ibu bisa sosialisasi ke murid sambil ada online nih karena Teams-nya ini kan bisa digunakan untuk yang siswa-siswi tidak punya akun, asal settingannya di everyone. Nah, jadi sambil nyambi menjelaskan kepada siswa, nanti di akhir ada tayangan Office gitu kan. Nah, itu tinggal dijadikan sebagai syarat untuk mengumpulkan tugas diseminasi. Ya nggak apa-apa, Bapak Ibu. Wah, itu satu kali saya lupa lagi. Yang istilahnya tuh Sekali dayung. iya sekali dayung. Saya jadi lupa saking groginya ini ya Bapak. Sekali dayung 3 pulau terlampaui gitu. Iya, seperti itu nggih Bapak Ibu. Jadi
Terima kasih sekali juga atas atensinya semuanya, responnya semuanya, perbaikan juga untuk saya, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Saya hanya sebagai manusia yang mampu melaksanakan yang tidak masih perlu banyak sekali belajar dan belajar. Walaupun kemalasan itu akan muncul, tapi ya kita harus terus diberikan stimulus-stimulus untuk bisa terus belajar. Nah, mungkin apabila tidak ada lagi pertanyaan, pertanyaan-pertanyaan atau mungkin sharing-sharing, nanti bisa dilanjutkan di grup WhatsApp. Saya menginginkan grup WhatsApp-nya itu tidak hanya sekedar sampai di selesai pelatihan. Jadi apabila Bapak Ibu mungkin kemarin kan saya belum menjelaskan mengenai pembuatan kuis dengan equation yang apabila Bapak Ibu di sini ada yang mengampu mata pelajaran matematika, boleh sharing bagi Bapak Ibu yang tahu gitu, silakan sharing, barangkali isinya itu bisa jadi ilmu pengetahuan baru sampai nanti selesai pelatihan, tidak hanya sekedar di pelatihan. Mohon maaf apabila ada kesalahan banyak sekali yang sudah saya lakukan, dari mulai kesalahan-kesalahan webinar, kesalahan-kesalahan perkataan ataupun lainnya, sinyal ya, itu saya mohon maaf sekali, walaupun kita jauh di mata, namun dekat di hati. Karena di sini kita semua sama-sama belajar. Ya, saya juga terima kasih karena banyak sekali ilmu yang bisa didapatkan dari bertemunya kita secara online ini. Mungkin cukup sampai di situ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, bagi Bapak Ibu yang ingin segera meninggalkan room, silahkan, boleh. Untuk melanjutkan aktivitas, ada yang belum makan pagi atau mau makan siang, silahkan. Saya persilahkan untuk Ya, terima kasih Bu Tika buat ilmunya hari ini. Sami-sami, Bu, sami-sami, monggo. Jangan bosan ya jika nanti kita japri banyak bertanya. Nggak bosan Ibu, malah wah dari sebelum PJJ tahap 1 itu banyak sekali yang japri. Malah saya senang jadi rame WA-nya saya jadi banyak yang menemani. Itu iya, nanti jadi akan ada banyak hari-hari saya. Iya. Nanti banyak mengganggu Bu Tika ini kayaknya nanti nih tugas LK 4. Lihat. Nggak apa-apa. Malah lebih baik itu silakan di grup juga di grup juga boleh supaya yaitu apabila ada yang permasalahannya sama tidak langsung japri ke saya lagi, jadi bisa baca oh iya itu permasalahannya sama bisa terselesaikan. Oke, monggo Bapak Ibu apabila ada yang ingin meninggalkan ruangan persilahkan.